Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiansyah dari kelas 10 Broadcasting 2. Jadi di video kali ini saya akan membahas adat istiadat suku Minangkabau. Kita mulai dari asal-usul dan sejarahnya dulu ya. Minangkabau atau disingkat Minang merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Secara geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan orang awak, yang dimaksud sama dengan orang Minang itu sendiri. Nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam Tambo. Dari Tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing, biasa ditafsirkan sebagai Majapahit, yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang masih menyusui. Dalam pertempuran, anak kerbau yang masih menyusui tersebut menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau, yang berasal dari ucapan menang kabau, yang artinya menang kerbau atau kerbau menang. Kisah Tambo ini juga dijumpai dalam hikayat Raja-Raja Pasai, dan juga menyebut bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariangan menggunakan nama tersebut. Selanjutnya, penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakat keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman. Namun kawasan Arcat atau Aru dan Rokan serta Indragiri yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, adat menurun syarak mendaki, atau adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama Islam datang dari pesisir ke pedalaman. Serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan orang Siak, merujuk kepada orang-orang yang ahli dan tekun dalam agama Islam, masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau. Selanjutnya kita akan bahas adat dan budaya Minangkabau. Yang pertama adalah matrilineal. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal sebagai Samande atau seibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando atau ipar, dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Salah satu ciri matrilineal Minangkabau adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu, yang secara lebih luas kemudian membentuk kelompok kaum lineages dan suku clans, dan menggunakan harta pusaka ada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior yang disebut Bundo Kanduang. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang.
atau paman atau saudara dari pihak ibu lah, dan penghulu atau kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh Mahanan Gadang atau pilar utama rumah. Walaupun kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Yang kedua, kesenian. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan pada pesta adat maupun perkawinan. Di antara tarian-tarian tersebut, misalnya tarian Pasambahan, merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Selanjutnya, tari piring, yang merupakan bentuk tarian dengan gerakan cepat dari para penari sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing, yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan taluang. Silek atau silat Minangkabau merupakan suatu kesenian bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Dewasa ini silek tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, namun juga telah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Selain itu, ada pula tarian yang bercampur dengan silek yang disebut dengan randai. Randai biasanya diiringi dengan menyanyikan atau disebut juga dengan si jobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran atau acting berdasarkan skenario. Yang ketiga, olahraga. Pacuan kuda merupakan olahraga berkuda yang telah ada di nagari-nagari Minang, dan sampai saat ini masih diselenggarakan oleh masyarakatnya, serta menjadi perlombaan tahunan yang dilaksanakan pada kawasan yang memiliki lapangan pacuan kuda. Beberapa pertandingan tradisional lainnya yang masih dilestarikan dan menjadi hiburan bagi masyarakat Minang antara lain lomba pacu Jawi dan pacu itik. Sepak rago atau nama lainnya sepak takraw adalah olahraga masyarakat tradisional Minang yang dimainkan sedikitnya 5 atau 4 orang. Bolanya terbuat dari anyaman rotan. Bola ditendang dari setinggi pinggang sampai setinggi kepala oleh kelompok yang berdiri melingkar. Dalam hikayat dan novel serta beberapa film seperti film Sangsara membawa nikmat ada penyinggung masalah olahraga sepak rago ini. Yang keempat, ada rumah adat. Rumah adat Minangkabau disebut dengan rumah gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun-temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian muka dan belakang. Umumnya berbahan kayu dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut gonjong, dan dahulunya atap ini berbahan ijo sebelum berganti dengan atap seng. Di halaman depan rumah gadang biasanya didirikan 2-6 buah rangkaian yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi milik keluarga yang menghuni rumah gadang tersebut. Kelima adalah perkawinan. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjutan keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau biasanya disebut paralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan, dimulai dengan meminang atau meminang, menjapui marapulai atau menjemput penggantin pria, sampai basandiang atau bersanding di pelaminan. Setelah meminang dan muncul kesepakatan menentu hari atau menentukan hari pernikahan, maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid. Sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan pada nagari tertentu, setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan tadi,
Mempelai pria akan diberi gelar baru sebagai penggalian mengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya bermulai dari sultan, bagindo, atau sidi atau syaidi di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luha 50, pemberian gelar ini tidak berlaku. Yang keenam ada pakaian adat Minangkabau. Nah, yang pertama adalah pakaian limpape rumah nan gadang atau sering pula disebut pakaian bundo kanduang. Pakaian ini merupakan lambang kebesaran bagi para wanita yang telah menikah. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Limpape sendiri artinya adalah tiang tengah dari bangunan rumah adat Sumatera Barat. Peran limpape dalam mengokoh tegakkan bangunan adalah analogi dari peran ibu dalam sebuah keluarga. Jika limpape rubuh, maka rumah atau suatu bangunan juga akan rubuh. Begitupun juga seorang ibu atau wanita tidak pandai mengatur rumah tangga, maka keluarganya juga tak akan bertahan lama. Secara umum, pakaian adat bundo kanduang atau limpape rumah nan gadang memiliki desain yang berbeda-beda dari setiap nagari atau subsuku. Akan tetapi, beberapa kelengkapan khusus yang pasti ada dalam jenis-jenis pakaian tersebut seperti tingkulu atau tengkulu, baju batabue, minsi, lamba atau sarung, selempang, dukuah atau kalung, galang atau gelang, dan beberapa aksesoris lainnya. Pakaian diperuntukkan bagi para pria ini bernama pakaian penghulu. Sesuai namanya, pakaian ini hanya digunakan oleh tetua adat atau orang tertentu, di mana dalam acara memakainya pun diatur sedemikian rupa oleh hukum adat. Pakaian ini terdiri atas beberapa kelengkapan yang diantaranya deta, baju hitam, sarawa, sesamping, cawe, sandang, keris, dan tungkek. Yang ketujuh ada makanan khas. Masyarakat Minang juga dikenal akan aneka masakannya, dan dengan cita rasanya yang pedas membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dapat ditemukan di hampir seluruh Nusantara. Di Malaysia dan Singapura, masakan ini juga sangat digemari, begitu pula dengan negara-negara lainnya. Bahkan, seni memasak yang dimiliki masyarakat Minang juga berkembang di kawasan-kawasan lain seperti Riau, Jambi, dan negara sembilan yaitu Malaysia. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah rendang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat. Masakan lainnya yang khas antara lain asam pedas, soto padang, sate padang, dan dendeng balado. Masakan Minang mengandung bumbu rempah-rempah yang kaya seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Beberapa di antaranya diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat, sehingga tidak mengherankan jika ada masakan Minang yang dapat bertahan lama. Pada hari-hari tertentu, masakan yang dihidangkan banyak yang berbahan utama daging, terutama daging sapi, daging domba, dan daging ayam. Masakan ini lebih dikenal dengan sebutan masakan Padang. Begitu pula dengan restoran atau rumah makan yang khusus menyajikannya disebut restoran Padang. Padahal dalam masyarakat Minang itu sendiri memiliki karakteristik berbeda dalam pemilihan bahan dan proses masakan, bergantung kepada daerahnya masing-masing. Oke, segitu saja video pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.